Hai Sobat Bahasa, jumpa lagi dengan saya Supriyono dari Pintar Bahasa. Ada 3 teknik terjemahan. Yang pertama adalah teknik terjemahan kata demi kata, urut. Yang kedua adalah teknik terjemahan struktural, artinya disesuaikan antara struktur dari bahasa sumber ke struktur bahasa target. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan struktur menerangkan diterangkan, dalam bahasa Indonesia kita menggunakan struktur diterangkan menerangkan, maka dilakukan penyesuaian struktural. Yang ketiga adalah teknik terjemahan bebas, artinya tidak mengikuti norma atau pola dari bahasa sumber ke bahasa target. Kita bahas satu demi satu. Kapan kita melakukan penerjemahan urut atau penerjemahan kata demi kata? Ciri khasnya adalah yang pertama, apabila di dalam struktur tersebut mengandung urutan, baik urutan numerik, urutan angka maupun urutan alfabetik, urutan alfabet, maka kita akan menerjemahkan Perang Dunia Kedua, World War II, urut kan? Ya. Ruang atau kamar 203, room 203. Halaman 2, page 2. Demikian pula yang mengandung unsur alfabet, vitamin C, vitamin B, dan seterusnya. Nah, teknik terjemahan urut juga digunakan apabila di situ mengandung nama dan jabatan. Sebagai contoh, kita bisa mengatakan former Presiden Megawati, mantan Presiden Megawati. Kita akan menyebutkan contoh lain, misalkan Prime Minister Abdullah Badawi, Perdana Menteri Abdullah Badawi. Jadi apabila mengandung urutan, baik urutan angka maupun alfabet, bila mengandung jabatan, bila mengandung nama, maka terjemahan dilakukan secara urut atau kata demi kata. Yang kedua adalah teknik terjemahan struktural. Struktural artinya adalah mengikuti struktur dari bahasa sumber ke bahasa target. Artinya kemungkinan dibalik bisa. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris kita menuliskan nice boy. Terjemahannya adalah boy dulu, anak yang menyenangkan. Ya, nice boy menjadi anak yang menyenangkan. A big house. Rumah yang besar, rumah dulu baru besar. Nah, Anda lihat di situ terjadi penyesuaian struktural dibalik. Nah, yang ketiga adalah terjemahan bebas. Banyak orang keliru bahwa setiap kalimat di dalam bahasa Inggris atau sebaiknya bahasa Indonesia kalau diterjemahkan mestinya terjemahan bebas, lebih lentur, lebih luwes katanya. Sebenarnya tidak bisa dibilang begitu. Seperti yang sudah saya bilang, teknik terjemahan kadang kita lakukan secara urut satu demi satu, kadang kita lakukan secara struktural dengan menyesuaikan struktur bahasa sumber dan bahasa target. Nah, kapan kita terjemahkan secara bebas? Ya, terjemahan bebas terutama digunakan untuk kata mutiara atau peribahasa. Jadi ketika dalam bahasa Inggris kita punya kalimat seperti ini, it rained cats and dogs. Nah, tidak bisa kita terjemahkan dengan teknik terjemahan urut ataupun struktural. Hujan, kucing, dan anjing, nah, nggak bermakna. Karena padanan terjemahan dari it rained cats and dogs adalah hujan lebat. Contoh lain, still water runs deep. Lagi-lagi harus terjemahkan bebas. Still water runs deep. Air tenang menghanyutkan. Jadi di sini kita akan lihat still itu bisa berarti tenang. Ya, run berlari, enggak kalau diterjemahkan berlari karena terjemahannya harus bebas sesuai dengan padanan peribahasa yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadilah air tenang menghanyutkan. Sebenarnya ini juga bisa dikembangkan seiring dengan misalkan air beriak tanda tak dalam. Nah, menerjemahkan bebas itu juga harus melihat kondisi atau konteks. Jadi kalau dalam bahasa Inggris
as white as snow, snow salju. Kebetulan kita nggak punya salju di sini. Kita biasa menerjemahkan dengan seputih kapas, bukan seputih salju. Nah, terjemahan bebas ini juga melanggar kategori kata. Jadi kalau judul sebuah karangan A Visit to Grandmother, tidak pas kalau diterjemahkan sebuah kunjungan ke nenek. Kenapa? Karena di situ strukturnya tidak memenuhi standar lazimnya dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita memulai judul dengan kata kerja, yaitu mengunjungi nenek. Meskipun sebenarnya kata mengunjungi itu sama dengan kata visit, kunjungan. Nah, demikian. Jadi hati-hatilah ketika akan menerjemahkan naskah. Cermati apakah akan pakai struktur, maksud saya teknik terjemahan bebas, terjemahan struktural, atau terjemahan bebas. Tidak semuanya bisa diterjemahkan urut, demikian pula tidak bisa secara struktural, apalagi nanti secara bebas. Demikian.